Hari di mana kehancuran kerajaan Singosari di tangan kerajaan kecil yang tidak pernah terfikir sedikitpun oleh Kertanegara bahwa sepupunya sekaligus besannya telah menyerang kerajaannya dan menjadi tonggak penting dalam sejarah kerajaan berikutnya. Untuk lebih memperhatikan pertahanan kerajaan sebelum melakukan perluasan kekuasaan, ambisi besar Kertanegara telah menelan kerajaannya dalam lubang dendam Arya Wiraraja dan dendam leluhur Jayakatwang yang belum terbalaskan. Kolaborasi mematikan menghentikan cita-cita luhur Kertanegara untuk menyatukan kerajaan Nusantara di bawah panji kekuasaan Singosari untuk menghadang ekspansi militer Mongol yang terus meluas di berbagai belahan penjuru dunia seakan sirna. Menjadi kandas dengan sehari serangan dan strategi kelas tinggi dari Arya Wiraraja yang diasingkan ke Madura menjadi Bupati Sumenep karena mengkritisi kebijakan luar negeri Kertanegara yang menggunakan kekuatan militer untuk menyatukan Nusantara. Menurut para Raton dan Kidung Harsawijaya, Jayakatwang menyimpan dendam karena leluhur Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis dikalahkan oleh Ken Arok dalam Nagara Kartagama, serta Kidung Harsawijaya menyebutkan Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya. Raja terakhir Kediri, dikisahkan pada tahun 1222 Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Sejak saat itu Kediri menjadi kerajaan bawahan Tumapel. Kemudian putra Kertajaya yang bernama Jaya Saba diangkat menjadi Bupati Kediri tahun 1258. Jaya Saba digantikan putranya yang bernama Sastrajaya pada tahun 1271. Sastrajaya digantikan putranya, yaitu Jayakatwang. Dalam prasasti Kudadu dituliskan Jayakatwang memiliki putra bernama Ardaraja yang menjadi menantu Kertanegara dan istri Jayakatwang adalah saudara perempuan dari Kertanegara yang bernama Turuk Bali. Awal mula pemberontakan kerajaan Gelang-Gelang. Suatu ketika Jayakatwang menerima kedatangan Wirandayan putra dari Arya Wiraraja yang membawa surat dari ayahnya untuk Jayakatwang. Surat itu berisi anjuran agar Jayakatwang segera memberontak karena Singosari dalam keadaan kosong ditinggal sebagian besar pasukannya keluar Jawa. Jayakatwang dengan mantap melaksanakan saran Arya Wiraraja, oleh karena itu beliau langsung mengirim pasukan gabungan untuk bersiap menyerang kerajaan Singosari yang kemudian pasukan itu dibagi menjadi beberapa peleton pasukan. Pasukan kecil yang dipimpin oleh Jaran Goyang akan menyerang dari arah utara. Pasukan ini hanya sebagai pancingan. Dan benar saja mendengar kabar penyerangan pasukan Gelang-Gelang dari arah utara, Kertanegara langsung memerintahkan Raden Wijaya untuk menghadapi dengan kekuatan penuh. Pancingan itu benar-benar membuat pertahanan Singosari semakin rapuh. Mengetahui hal itu Jayakatwang kemudian mengirim pasukan kedua dari arah selatan yang dipimpin oleh Patih Kebo Mudarang merangsek masuk menuju ke Daton Singosari. Dalam serangan tak terduga itu Kertanegara berserta Empu Raganata, Patih Kebo Anengah, Panji Aragani dan Wirakerti berhasil dibunuh di dalam istana. Mendengar kematian Kertanegara, Raden Wijaya bersama pasukan yang tersisa pergi ke Sumenep untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja dan disambut hangat oleh Arya Wiraraja, serta diterima tinggal di kerajaan itu. Dalam pembicaraan Arya Wiraraja dengan Raden Wijaya mengatakan penyesalannya atas kematian Kertanegara lalu berjanji akan menebus dosanya dengan membantu Raden Wijaya merebut kembali kerajaan Singosari yang baru dikalahkan oleh Jayakatwang. Hal pertama yang dilakukan Arya Wiraraja adalah meminta pengampunan kepada Jayakatwang agar tidak menghukum Raden Wijaya. Jayakatwang pun memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya serta memberikan satu permintaan kepada Raden Wijaya dan akan dikabulkan apapun permintaannya tersebut. Raden Wijaya tidak langsung memberikan jawaban melainkan meminta saran kepada Arya Wiraraja mengenai hal apa yang akan dimintanya. Kemudian Arya Wiraraja menyarankan Raden Wijaya untuk meminta hutan di Perdikan Sadeng sebagai tempat menghimpun kekuatan.
Di lain sisi Raden Wijaya meminta izin untuk membuka hutan kepada Jayakatwang sebagai tempat beliau berburu, karena diketahui penguasa Kediri itu gemar berburu. Dan beliau pun mengizinkan Raden Wijaya untuk membuka hutan Sadeng. Dikutip dari Tanah Jawa karya Sucipto Abimanyu bahwa Raden Wijaya membuka hutan perdikan di daerah tarik hutan yang masih asli dipenuhi dengan pepohonan besar tampak gelap gulita. Pada tahun 1293 Kekaisaran Mongol Kubilai Khan dari dinasti Yuan mengirim pasukan sebanyak 20.000 pasukan ke Pulau Jawa untuk menghukum Kertanegara yang membangkang menolak membayar upeti kepada dinasti Yuan dan berlabuh di Sungai Brantas. Mengetahui itu Raden Wijaya mengirim seorang utusan yang memberitahu mereka bahwa Kertanegara telah tewas dalam kudeta istana oleh Jayakatwang. Raden Wijaya menyatakan diri sebagai pewaris Kertanegara yang masih hidup dan menawarkan persekutuan. Siap tunduk kepada dinasti Yuan serta mau membayar upeti dan menghadiahi 2 orang putri jika tentara Mongol bisa mengalahkan Kediri. Pimpinan pasukan Mongol Sibi pun menerima tawaran itu, lalu Raden Wijaya menyerahkan peta gelang-gelang nama lain dari Kerajaan Kediri kepada Sibi. Kerajaan Kediri pun diserang dari 3 gabungan pasukan yaitu pasukan Mongol, Madura dan Majapahit. Kediri pun dapat dikalahkan dan Jayakatwang bersama Arda Raja ditawan oleh pasukan Mongol sedangkan Patih Kebo Mundaran tewas dieksekusi. Atas kemenangan itu Raden Wijaya meminta kepada Sibi untuk pulang ke desa Majapahit menyiapkan upeti yang sudah dijanjikan serta membuat surat pernyataan takluk. Sibi pun memerintahkan 200 pasukannya untuk mengawal Raden Wijaya. Sejarah Cina mencatat 200 pasukan yang mengawal Raden Wijaya dibantai habis oleh pasukan Raden Wijaya. Selanjutnya, dengan membawa pasukan lebih besar, Raden Wijaya bergerak menuju markas utama pasukan Mongol dan melancarkan serangan secara tiba-tiba. Pasukan Mongol yang larut dalam pesta pora tidak menyangka Raden Wijaya akan menyerangnya. Alhasil serangan ini mampu membunuh banyak pasukan Mongol di markas utama, sisanya melarikan diri menuju kapal kembali berlayar ke Cina. Demikian cerita pemberontakan Jayakatwang yang mengakhiri kekuasaan Singosari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar Anda terus mendapatkan video terbaru seputaran Babat Nusantara dan mantra kuno lainnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.